Di situ sebentar. Ya. Kita segera mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Mudah-mudahan kita semua ada di dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya seluruh kehendak adalah kehendak Allah. Sesungguhnya seluruh kejadian hanyalah terjadi atas izin Allah. Sesungguhnya segala daya upaya adalah pertolongan Allah, sebab kita semua lemah tanpa daya. Dengan demikian mudah-mudahan hidup kita ini senantiasa hidup yang kita jadikan sebagai jalan taat kepada Allah Ta'ala, sebab kita menyadari bahwa sesungguhnya kita senantiasa membutuhkan pertolongan-pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan sebentar. Minta maaf ya, yang lain bisa tolong di-mute karena di sini ini sekali ya. Mungkin bisa mute semuanya dulu. Kita mute all aja dulu, bisa nggak dari gitu. Ya, terima kasih. Disampaikan aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi ya, Teteh ingatkan insya Allah kita semua masih berada di bulan Ramadan dan insya Allah inilah bulannya Al-Quran, bulan yang penuh kebaikan. Mari kita ikhtiar untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan betul-betul mengikhtiarkan kedekatan diri kita dengan Al-Quran, baik dengan membacanya, menyimaknya, mengkajinya, dan tentu saja mengamalkannya. Semoga Allah ridha dengan ikhtiar kita. Sholawat dan salam pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh istrinya, seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, seluruh penerusnya. Insya Allah kita sebagai pengikutnya mudah-mudahan diizinkan Allah berkumpul dengan beliau di surganya Allah Ta'ala nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kawan-kawan semua yang hari ini sudah tergabung di Zoom ya, dalam program yang diselenggarakan oleh Muslimah Move Up dan juga Akhwat Bergerak Tuban, yaitu pesantren muslimah setiap hari Sabtu dan Ahad sore hari menjelang waktu berbuka puasa. Pada kesempatan kali ini, Teteh menyampaikan satu sharing ya, dalam judul yaitu Ramadan di Bumi Syam. Masya Allah. Pertama sekali tentu kita harus terlebih dahulu memahami tentang Bumi Syam. Jangan sampai kita salah ya di dalam memahami tentang Bumi Syam. Bumi Syam itu sendiri adalah satu wilayah yang pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ketika Daulah Islamiyah ya telah berdiri di Madinah, maka Syam ini merupakan salah satu wilayah yang berada di bawah Daulah Islamiyah. Dia adalah kalau zaman sekarang kita sebutnya apa ya? Kalau zaman sekarang mungkin seperti wilayah gubernuran begitu ya.
kayak DKI Jakarta gitu ya, dipimpin oleh Bapak Anies Baswedan gitu. Lalu di dalam DKI Jakarta kan ada kota-kota ya, ada kota Jakarta Selatan, kota Jakarta Timur, kota Jakarta Barat, ya kira-kira seperti itu. Jadi Bumi Syam itu berada di bawah naungan Daulah Islamiyah ya, dan wilayahnya itu luas, Masya Allah ya. Dan Syam ini memiliki satu kekhususan sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda bahwa negeri Syam adalah negeri yang dilingkupi oleh sayap malaikat rahmah. Dan tentu apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itulah pemberitahuan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang Bumi Syam itu memiliki satu kekhususan ya, di mana itulah negeri yang diberkahi ya. Allah telah menjadikan malaikat rahmah atau malaikat yang penuh kasih sayang, kebaikan ya, menebarkan rezeki, menebarkan segala, tugasnya adalah menebarkan rahmat ya, membawa rahmat kepada manusia, itu tugasnya malaikat rahmat. Dan Nabi mengatakan bahwa negeri Syam itu dilingkupi oleh sayapnya malaikat rahmah. Masya Allah ya. Dan mengenai manusia-manusia yang ada di Bumi Syam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda bahwa apabila penduduk Syam rusak agamanya, maka tidak akan lagi kalian temukan kebaikan di antara kalian di muka bumi ini. Maka artinya bahwa masyarakat Bumi Syam itu adalah masyarakat yang Nabi sudah sebut imannya itu menjadi semacam tolok ukur ya, untuk kehidupan keimanan kita di dunia ini. Manusia-manusia di Bumi Syam itu adalah manusia-manusia yang dikategorikan memiliki tingkat keimanan yang baik ya, pemahaman agamanya juga baik ya, Masya Allah ya, sehingga Nabi mengatakan bahwa kalau penduduk Syam rusak agamanya, ya tidak akan ada lagi sisa kebaikan di antara kalian. Ketika Nabi bicara tentang akhir zaman, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau juga telah menyebutkan bahwa Bumi Syam adalah pusat kekuatan Daulah Islam ya, di akhir zaman ya, di akhir zaman Syam itu akan menjadi kekuatan Daulah Islam, dan sentranya itu akan berada di Baitul Maqdis ya, yang mana Baitul Maqdis itu adalah tanah Palestina ya hari ini, yang kita tahu di sana terdapat tanah suci umat Islam, yaitu Masjidil Aqsa. Wilayah Bumi Syam ini, kalau kita kepingin tahu secara geografis ya, kalau ingin tahu secara geografis, saat ini dia melingkupi wilayah mana gitu ya, kalau kita ingin tahu. Maka Bumi Syam ini sesungguhnya meliputi area yang hari ini kita kenal sebagai Palestina, kemudian Jordan, kemudian Suriah, kemudian Lebanon, kemudian Irak, kemudian Mesir ya. Itulah yang pada saat sebelumnya merupakan satu naungan yang disebut dengan negeri Syam atau Bumi Syam, dan ia berada di bawah Daulah Islamiyah. Sahabat yang pernah memimpin Bumi Syam diperintahkan ya, pada masa sahabat itu adalah Muawiyah ya, yang mana Muawiyah ini menjadi generasi pertama yang menegakkan satu dinasti kepemimpinan selepas masa Khulafaur Rasyidin, yaitu daulah yang kita kenal sebagai Umayyah ya. Daulah ini salah satu daulah yang kuat ya di dalam Islam setelah masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, dan kekuasaannya pada saat itu juga menyebar ya sampai ke daratan Eropa yang kita kenali dengan masa kejayaan Islam di Andalusia, itu di wilayah yang hari ini kita kenal sebagai negara Spanyol dan Portugal, yang mana pada saat tersebut itulah salah satu daerah sentra atau pusat ya kekuatan dari dinasti Umayyah. Dan dinasti Umayyah itu pencetusnya, inisiatornya, pendirinya itu adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Muawiyah. Dan Muawiyah ini
yang ditugaskan pada saat itu untuk memimpin bumi Syam, ya, Masya Allah. Jadi itulah sedikit sharing ya tentang bumi Syam. Nah, kemudian sekarang kita ingin melihat bagaimana kondisi bumi Syam hari ini, tempat di mana Nabi telah sebut ya bahwa itulah di sanalah terdapat umat yang terbaik. Mereka akan selalu berada di garis depan ketika yang lainnya lalai, maka mereka akan tetap bertahan. Ya, ini gambaran tentang umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di bumi Syam. Khususnya ketika Nabi bicara tentang akhir zaman, ya, di mana kita sekarang tentu sudah berada pada akhir zaman dan bergerak terus menuju betul-betul hari akhir, ya, hari paling akhir dari keadaan dunia ini. Maka apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang akhir zaman, tentang bangkitnya Daulah Islamiyah, ya, tentang sentra dari kekuatan Daulah Islamiyah, lalu pasukan terbaik, ya, umat yang terbaik, ya, lalu kemudian tempatnya Nabi Isa alaihi salam ketika Allah turunkan kembali, kemudian terbunuhnya Dajjal, ya, lalu kemudian tahiyatul terakhir dari Nabi alaihi salam dan juga Imam Mahdi, ya, sebagai pemimpin Daulah Islamiyah nanti di penghujung zaman. Itu seluruhnya ketika kita bicara tentang akhir zaman, dia akan terus mengerucut menuju sentranya, yaitu bumi Syam, ya, bumi Syam. Oleh karenanya, jika hari ini kita melihat keadaan bumi Syam dengan berbagai macam pergolakannya, khususnya di sentra-sentra utama, ya, di mana Nabi Isa alaihi salam akan diturunkan, itulah negeri Suriah, di mana Dajjal kemudian akan dikalahkan, ya, terbunuh oleh Nabi Isa alaihi salam, itu di salah satu wilayah di Palestina, ya, ini disebut dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan terjadinya di Baitul Maqdis, ya. Lalu kemudian ketika Allah mengakhirkan dunia dan memulai hari kiamat, maka itu akan diakhirkan dengan selesainya peperangan yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihi salam, ya, dan juga pasukan Imam Mahdi, yaitu di Baitul Maqdis, yang mana itu bagian dari bumi Syam. Dan ketika kiamat tiba, seluruh dunia sudah dihancurkan, Allah akan membangkitkan kembali, yaitu di Padang Mansyar, yang mana Padang Mansyar itu letaknya adalah di tanah Baitul Maqdis. Ini pun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita memahami bahwa ikatan dengan bumi Syam itu sebegitu kuatnya. Lalu ketika kemudian manusia dari Padang Mansyar harus meneruskan perjalanannya, ya, untuk menghadapi hari pengadilan Allah, yang mana itu terjadi di Padang Mahsyar, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Padang Mahsyar juga letaknya adalah pada bagian tanah Baitul Maqdis, ya, tanah bumi Syam, disebutkan demikian. Jadi kita ini sebagai umat Islam memiliki ikatan yang begitu kuat dengan bumi Syam. Sebab hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itulah yang menjadi pegangan bagi hidup kita di dunia. Nah, kita melihat bagaimana kondisi bumi Syam hari ini. Tentu negara Lebanon ada, negara Jordan ada, negara Suriah ada, negara Mesir ada, ya, negara Palestina. Nah, inilah kondisinya. Justru yang akan menjadi sentra dari kekuatan Daulah Islamiyah di akhir zaman, yang mana itu adalah di bumi Syam, dan di dalam bumi Syam sentranya akan berada di Bait al-Maqdis, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan di dalam hadisnya bahwa Bait al-Maqdis itu adalah wilayah yang terdapat tanah suci kita, disucikan oleh Allah Ta'ala, itulah Masjid Al-Aqsa, ya. Dan hari ini dia berada di tanah Palestina. Itulah tanah Bait al-Maqdis, ya, tanah yang disucikan, yang dibersihkan. Terdapat di sana Masjid Al-Aqsa, ya, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat pertama, Allah menyebut dengan jelas ilal masjidil min al-aqsa, ya,
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Artinya sekali lagi bumi Syam yang di dalamnya terdapat tanah Baitul Maqdis atau hari ini kita kenal dengan Palestina itu memiliki satu ikatan kuat kepada kita sebagai hamba Allah dan pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita melihat bahwa hari ini saudara-saudara kita di bumi Syam ya mengalami ujian yang tidak mudah. Bagaimana kemudian Suriah mengalami pergolakan ya, bagaimana kemudian pemimpin yang hari ini menyatakan dirinya sebagai pemimpin negara Suriah, tapi kemudian justru terlibat ya di dalam proses-proses yang mendatangkan bencana kemanusiaan kepada masyarakat sipil di Suriah itu sendiri, yang kita tahu ya tentu mayoritas saudara-saudara Muslim kita yang menjadi korban dari treatment atau perlakuan dari pemerintah Suriah terhadap kondisi internal sebetulnya, kondisi internal negara Suriah itu sendiri, yang kemudian treatment yang dilakukan atau cara yang ditempuh untuk menghadapi beberapa konflik internal di dalam negeri itu justru dengan melibatkan pihak-pihak luar, ya negara-negara raksasa, lalu kemudian dengan perilaku peperangan, sehingga yang menjadi korban adalah masyarakat sipil Muslim yang ada di Suriah, saudara-saudara kita kehilangan tempat tinggal, menjadi korban pemboman yang terus-menerus, bahkan jenis-jenis bom yang dipergunakan bom-bom kimia ya yang luar biasa dampaknya. Satu kali hantaman saja bisa 500 orang astagfirullahaladzim ya meninggal dalam keadaan rusak karena jenis kimiawi yang dipakainya itu. Dan ini bukan hanya tentang 500.000 orang ya, tapi sudah ratusan ribu orang yang menjadi korban wafat dan juga jutaan yang harus terlunta-lunta ya, menjadi pengungsi ke sana kemari, yang sebagian ditampung di perbatasan oleh negara Turki, sehingga kehidupannya pun di sana jauh dari suatu kelayakan, sebab tentu bantuan-bantuan itu datang, tetapi mereka hidup sebagai pengungsi ya, yang tanahnya yang dimiliki sudah tidak jelas lagi, bagaimana mereka harus kembali ke kampung-kampungnya, ke tempat tinggalnya, sehingga la haula wala quwata illa billah ya, karena begitu banyaknya pengungsi, mereka ditempatkan di tenda-tenda kemanusiaan, fasilitas sekolah juga tidak ada, anak-anak juga menjadi sulit untuk mengakses pendidikan. Masya Allah, luar biasa memang ya, rezeki dari Allah, yaitu ujian kesabaran bagi saudara-saudara kita di bumi Syam. Itu memang Masya Allah ya, Masya Allah, bukan ujian yang biasa. Teteh menjadi bagian ya yang ikut membersamai ya dalam program-program kemanusiaan kami, merasakan sekali bagaimana mereka harus tinggal di tenda-tenda bertahun-tahun, ketika musim dingin di sana sampai minus 10 derajat, ketika Masya Allah, la haula wala quwata illa billah ya, panasnya luar biasa. Kita seringkali memberi sekedar kesenangan untuk anak-anak dengan mencarikan es krim, mengambilnya dari kota-kota terdekat ya yang berbatasan dengan Turki gitu ya, untuk membawanya ke sana, dan itu sudah merupakan suatu yang luar biasa membahagiakan bagi mereka. Ya es krim biasa lah ya, seperti yang kita suka konsumsi, bahkan mungkin kalau di sini kita nggak kepikiran juga untuk belinya. Kalau di sana seadanya saja, tapi memang luar biasa lah buat mereka, itu sesuatu yang amat berharga. Makanan utama mereka roti ya, roti Arab yang besar-besar itu, tapi itu pun mereka sudah sulit ketika musim dingin ya, musim gugur ya, musim semi, di mana di sana sering hujan, kemudian tenda-tenda juga menjadi
terisi air, nggak bisa terbayang lah, nggak bisa terbayang ya, nggak bisa terbayang sulit ya keadaannya. Dan kan berarti kalau sudah menjadi pengungsi dan kemudian tinggal di titik-titik yang dibuka sebagai kamp pengungsian, lalu kemudian mereka aman-aman saja dari pemboman ya, bahkan salah satu tim teteh ya, bagian dari tim besar kami yang bekerja juga untuk kemanusiaan di Suriah itu pernah betul-betul mengalami ya bagaimana di wilayah-wilayah kamp pengungsian itu kemudian harus berhadapan dengan pesawat-pesawat tempur ya yang mendadak datang dan kemudian memuntahkan bomnya, lalu ya tempat di mana ada pengungsi pun jadi kocar-kacir, mesti kemudian mencari lagi tempat baru untuk pengungsian. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Semoga kita tidak melupakan ya saudara-saudara kita yang telah disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang di sanalah ya sentra dari iman ya, pusat dari keimanan, di mana kalau di sana sudah rusak imannya, maka Nabi katakan tidak akan lagi kita temukan kebaikan ya. Memang inilah nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masyarakat negeri Syam, yang mana juga teh mengalaminya ya, ketika berada di sana bertemu dengan seorang ayah yang kaki sudah terpotong dua-duanya, tangannya tinggal sisa satu, kondisinya sangat amat menyedihkan. Beliau punya 2 istri ya dan 14 anak bersama menantunya, lalu cucu sekitar berapa? Cucunya sudah sekitar 18 ya kalau tidak salah. Intinya dalam satu kali pemban semuanya luluh lantak. Yang tersisa hanya beliau, itu pun dalam kondisi kakinya sudah harus terpotong, tangannya harus terpotong ya. Dan ketika kami di sana tentu ya tidak bisa menahan perasaan juga mendengar cerita keadaan beliau. Walaupun bukan cuma beliau ya yang sama susahnya atau bahkan lebih susah, yang kakinya sudah tidak ada, tangannya tidak ada, kemudian matanya juga tidak bisa melihat. La haula wala quwata illa billah ya, macam-macam sekali keadaan saudara-saudara kita masyarakat muslim ya yang jadi korban dari ya kita sebutnya sebagai pembumi hangusan ya yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam ini. Ya ketika kita tidak bisa menahan perasaan dan kemudian menangis ya, mengeluarkan air mata, menyatakan keprihatinan kita, Masya Allah ya, justru beliaunya yang mengatakan pada saat itu, kenapa menangis gitu. Justru beliaunya yang mengatakan, tidak perlu menangis. Apa yang Allah inginkan, itulah yang terbaik bagi kita. Padahal beliau seseorang yang kampungnya dibom habis total, istrinya dua-duanya wafat, anaknya, menantunya semuanya wafat, cucu-cucunya, rumahnya hancur, kakinya dipotong, tangannya juga dipotong. Tapi ketika kita menangis, tidak bisa tahan perasaan, justru beliau yang menasehati. Kenapa kamu menangis? Katanya. Janganlah menangis untuk segala yang telah Allah tetapkan untuk kita. Beliau mengatakan, semoga dengan ini Allah sudah ridho kepadaku, katanya. Semoga dengan ini Allah menerima segala amalanku. Semoga dengan ini Allah menghapuskan dosa-dosaku ya. Masya Allah, harapan beliau hanyalah Allah menghapuskan dosanya, Allah ridho kepadanya, maka beliau juga ridho. 2 istrinya meninggal terkena bom, anak cucunya, menantu, betul-betul tersisa hanya beliau dengan ketiadaan tangan. Tapi bukan beliau yang menangis ya, bahkan beliau yang menenangkan kita gitu, yang jelas-jelas pekerja kemanusiaan, tapi kita yang menangis gitu mendengar cerita itu. Ya, Masya Allah ya, inilah iman dari saudara-saudara kita di bumi Syam ya. Masya Allah, Teteh mengalaminya sendiri salah satunya begitu ya. Nah, haula wala quwata illa billah. Masih banyak ya beberapa cerita-cerita yang lain ya. Bagaimana ketika kemudian bom itu berdatangan ya, tim kami juga ada di sana dan mereka bertahan ya, mereka bukan berlari kocar-kacir dan menjerit-jerit ketakutan, mereka cukup bertahan dengan takbir ya, Masya Allah ya, menghadapi hantaman-hantaman bom, bertahan di tempatnya dengan bertakbir, kemudian juga mengucap syahadatnya,
Artinya ya sudah, kalaupun harus wafat selesai malam hari itu, mereka ingin selesai dalam keadaan menyebut nama Allah ya. Dan ini kehidupan yang kita tidak bisa bayangkan ya, harus dialami bukan hanya sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, dalam kondisi yang terus-menerus seperti ini. Dan Masya Allah ya, Alhamdulillah, mudah-mudahan jamaah semuanya juga senantiasa mengingat mereka dalam doa-doa, dan senantiasa juga mendistribusikan program untuk membantu mereka ya. Masya Allah, inilah keadaan yang dihadapi saudara-saudara kita di sana, dan tidak perlu lagi dikotak-kotakan. Oh, jadi kalau bulan Ramadan di sana bagaimana? Ya, sama saja. Ya, sama saja. Pemboman itu bisa berdatangan kapan saja. Keadaan kamp-kamp pengungsian juga sama, situasinya sama, kebutuhan mereka akan makanan ya, naungan, sanitasi, kemudian fasilitas kesehatan itu ya sulit ya. Tentu di sana juga ada tenda-tenda untuk tim medis ya, tetapi ya 5.000 tenda pengungsi, 1 tenda medis ya. Ya tentu karena kondisi yang amat sulit dan juga semua penuh ketidakpastian. Terus berdatangan ya sampai hari ini, la haula wala quwata illa billah. Semoga Allah menguatkan ya saudara-saudara kita yang harus menjadi bagian dari konflik akhir zaman ini, peperangan akhir zaman ini. Semoga setiap apapun yang terjadi pada kita, selalu kita yakini bahwa sesungguhnya Allah sedang menyediakan peluang besar untuk kita, yaitu surganya Allah Ta'ala. Semakin sulit keadaan kita, maka marilah kita semakin tawadu, marilah kita semakin menguatkan yakin kita kepada Allah. Innama ya rabbi sayahdin, kata Nabi Musa alaihi salam ya. Innama ya rabbi sayahdin, bahwa sesungguhnya aku yakin bahwa Tuhanku pasti memberi petunjuk kepadaku. Kita mesti yakin bahwa Allah Ta'ala tidak akan pernah meninggalkan hamba-hamba yang hidup dengan iman dan takwanya, bertahan dengan iman dan takwanya. Lalu kita dari Suriah menjadi bagian dari bumi Syam, yaitu ke Palestina ya, karena Palestina ini insya Allah di akhir zaman akan menjadi sentra ya dari Daulah Islamiyah ya. Ya seperti kita memahami dan mengetahuinya bahwa tanah Palestina hari ini telah menjadi suatu entitas yang sampai hari ini kita juga tidak mengakuinya, tapi mereka menamakan dirinya sebagai Israel, dan mereka menyebut dirinya sebagai negara. Mereka membangun pemerintahan, membangun militer, membangun kota, merampas tanah-tanah ya, menjadikan semua itu dalam satu nama, yaitu negara Israel. Dilakukan oleh suatu gerakan yang menyebut dirinya sebagai gerakan Zionis ya, Zionis Yahudi. Mereka mendirikan suatu negara yang mereka sebut sebagai negara Yahudi, di mana negara itu dijadikan sebagai sebuah tempat wilayah menampung Yahudi-Yahudi dari seluruh dunia, dan kemudian dijadikan sebagai basis militer ya, pasukannya itu sebagai pasukan penjaga yang disebut oleh mereka sebagai pasukan Zionis ya, penjaga penjaga kaum Israel itu gitu, sehingga memang di wilayah Palestina yang telah dijajah oleh Israel, direbut tanahnya, dijadikan sebagai negara yang mereka sebut Israel, itu di mana-mana isinya pasukan militer, ya, pasukan militer dimanapun di setiap jengkal tanah itu ya. Tentu ini sebetulnya menunjukkan bahwa kaum Zionis itu sadar bahwa mereka melakukan penjajahan, mereka merebut tanah-tanah, mereka menghancurkan kehidupan bangsa Palestina ya, saudara-saudara kita yang memang dari masa ke masa tinggal dan berada di tanah tersebut, sehingga sekarang tanah yang sungguhnya adalah Palestina itu sisanya tinggal 10%. 90%-nya sudah menjadi satu entitas yang mereka sebut sebagai Israel ya.
Agak berat sebetulnya lisan ini menyebut negara Israel ya, karena sebetulnya kita tidak pernah menerima mereka membangun sebuah negara di atas tanah negara lainnya gitu ya. Menjadi aneh gitu. Di sana terdapat eh, apa? Tanah Palestina yang ada masyarakatnya, ada struktur kepemimpinannya, tapi kemudian diduduki, lalu diambili tanahnya dengan paksa, dengan kekerasan, dengan agresi militer, membakar kampung-kampung, membunuhi rakyat Palestina, mengusir keluar, terjadi eksodus besar-besaran tahun 48 ya, kocar-kacir masyarakat Palestina dengan apa yang dilakukan oleh kaum Zionis ini. Dan kemudian mereka mendirikan negaranya di sana. Mereka sebut sebagai negara Israel ya, padahal tanah itu adalah tanah Palestina, hak masyarakat Palestina ya. Yang mana masyarakat Palestina tentu kita sadari bahwa mayoritas adalah saudara-saudara muslim kita, dan di sana pun ada tanah suci umat Islam, yaitu Masjidil Aqsa yang Zionis amat sangat mempersulit saudara-saudara muslim kita untuk bisa mengakses Masjidil Aqsa. Pada waktu-waktu tertentu kita melihat foto-foto yang tersebar bagaimana sholat Jumat dihadiri puluhan ribu. Karena memang itu bagaikan harta tak ternilai ya. Hari-hari biasa itu Masya Allah ya, perjuangannya itu ya betul-betul mudah-mudahan jihad fisabilillah saudara-saudara kita untuk bisa masuk Al-Aqsa saja sulitnya luar biasa. Jadi kalau ada timing-timing di mana tentara Zionis itu membuka jalan, ya mereka berbondong-bondong untuk bisa datang ke Al-Aqsa ya. Walaupun perjalanan ke sana pun melewati ratusan pos-pos militer yang mereka harus hadapi. Kita kan di sini ke masjid, Masya Allah, ini rumah, depan sana masjid, jalan kaki, tapi toh kita nggak ke masjid juga gitu. Sementara di sana saudara-saudara kita harus melewati puluhan, ratusan pos-pos militer, menghadapi dipermalukan, dipukuli, bahkan kadang ditembak, kadang akhirnya tidak sampai ke Al-Aqsa, wafatlah syahid di jalan, hanya karena hal-hal yang ya bagi kita remeh-temeh ya, misalnya salah ngambil jalur jalan kaki, atau misalnya ya hal yang nggak ada maknanya lah, tapi selalu dijadikan alasan oleh tentara-tentara Zionis yang berada di berbagai wilayah di seluruh tanah Palestina, itu selalu dimanfaatkan oleh mereka untuk melakukan penembakan, pembunuhan, penangkapan, ya peluang, karena memang tujuan utamanya adalah ya menghabisi ya masyarakat Palestina yang menolak atas berdirinya negara Israel secara paksa ini. Itulah kehidupan saudara-saudara kita di sana. Lalu kemudian kalau tadi Teteh menyebut tanah Palestina sisanya tinggal 10%, sisa yang 10% ini pun terpecah-pecah. Jadi bukan 10% yang menyatu gitu. Enggak, karena ini bagian dari strategi Zionis ya. Mereka memecah belah ya, wilayah Palestina. Jadi pokoknya mereka pecah-pecah, diduduki oleh militer di mana-mana. Lalu tanah itu diambil paksa bertahap sampai betul-betul masyarakat Palestina tidak ada lagi gitu di tanah itu. Nah, yang bisa diperlakukan seperti ini sudah 90%. Ya, sehingga masyarakat Palestina yang memang tadinya asal muasalnya hidup di tanah yang 90% ini, ya sebagian besar udah eksodus menjadi pengungsi ya, berbaran ya ada di Suriah, ada di Jordan, ada di Mesir, ada yang sampai ke Eropa karena kan wilayah itu dekat dengan Eropa, dekat dengan Afrika ya. Jadi udah bertebaran ke sana kemari. Nah, sebagian lagi itu ada yang sudah tentu dengan sistem paksa ya di masa lalu, ya mereka diminta mengakui keberadaan negara Israel dan diganti kewarganegaraannya menjadi warga negara Israel. Sebagian lagi yang bertahan untuk tetap tidak mau diganti kewarganegaraan, lalu kemudian juga memperjuangkan sisa-sisa tanah yang ada, bahkan mereka berjaga-jaga di garis depan, yaitu menjaga seputaran Masjidil Aqsa ya. Nah, mereka yang demikian ini, mereka tersudut, terpojok, dan didorong ya oleh kekuatan Zionis untuk terkonsentrasi di tanah yang 10% yang tersisa. Yang mana tanah 10% ini oleh mereka pun diperlakukan dengan dicoping, jadi kayak dicacah gitu. Jadi udah cuma sisa 10%,
10%-nya pun nggak nyatu, terpencar-pencar gitu di sana-sini. Lalu saudara-saudara kita Palestina yang memang masih bertahan memperjuangkan tanahnya, menghadapi tentara walaupun hanya punya senjata batu, ya ketapel, kita suka lihat ya gambar-gambarnya, foto-fotonya ataupun videonya. Nah itu mereka jadi terkonsentrasi di sisa tanah yang 10% ini, tapi tersebar-sebar. Nah tersebar-sebarnya ini pun diperlakukan oleh Zionis ini dengan satu strategi mereka, yaitu membangun tembok-tembok raksasa. Jadi seperti di penjara gitu ya, seperti mereka ini dipenjarakan di wilayah-wilayahnya tersebut. Nah, di tanah yang tersisa 10% inilah yang terbagi menjadi 3 sebutan besar ya. Yang pertama jalur Gaza, yang kedua tepi barat, yang ketiga Yerusalem atau Al-Quds. Yerusalem itu sudah terbagi 2, Yerusalem Timur, Yerusalem Barat, yaitu wilayah yang disebut Yerusalem Barat itu sepenuhnya diduduki oleh Israel. Wilayah yang disebut Yerusalem Timur itu masih menjadi area konflik karena saudara-saudara kita Palestina masih bertahan di sana, tapi Israel juga telah menjadikan itu sebagai daerah operasi militernya, ya. Nah, Masjidil Aqsa itu berada di bagian timur dari Yerusalem. Kata Yerusalem ini kan secara internasional. Kalau kita menyebutnya Al-Quds, ya, kota suci kita itu di sana Al-Syarif, sama seperti Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, Al-Quds Asy-Syarif, ya, Haram Asy-Syarif, ya, tanah suci yang dibersihkan, ya, yang terjaga. Itulah kota Quds di mana di dalamnya terdapat Masjidil Aqsa. Nah, inilah kedudukan kondisi Palestina hari ini di mana ya tentu mungkin ada dunia internasional, ada lembaga-lembaga internasional yang katanya terus bekerja ya untuk mendukung kebebasan atau kemerdekaan Palestina, tapi anyway dari 100% tanah kemudian diambil 30%, 40%, 50%, 60% sampai habis. Sampai sekarang betul-betul sisanya tinggal 10% ya tanah Palestina. Masyarakatnya dari mulai yang jumlahnya kalau di total masyarakat Palestina ini sekitar 14 jutaan lebih ya. Tapi dari 14 juta itu yang menjadi pengungsi dan sekarang tersebar kocar-kacir di berbagai negara serta tidak diizinkan masuk kembali ke dalam wilayah Palestina oleh entitas Zionis Israel ini, jumlahnya itu total sekitar 9 juta. 8 sampai 9 juta yang terkatung-katung tersebar di berbagai negara dari generasi ke generasi dalam masa hampir 100 tahun penjajahan ini ya. Utamanya sejak 1948. Penjajahan ini dimulai setelah era Perang Dunia Pertama, yaitu 1918. Tapi betul-betul gerakan agresi militer besar-besaran dari Zionis yang telah didukung oleh kekuatan-kekuatan lainnya ya pada saat itu terjadi besar-besaran di tahun 48. Di tahun itu pula Zionis mendeklarasikan bahwa tanah Palestina itu telah menjadi suatu negara baru yang bernama negara Israel itu tahun 1948. Nah, dari masa itu jutaan saudara-saudara Palestina kita tersebar. Ada yang jadi ngungsi ke Lebanon, kemudian di Irak, kemudian di Jordan, kemudian di Mesir, sampai ada yang di Jerman, ada yang di Austria, ada yang di ya mana-mana lah ya, mana-mana ya. Sebagaimana takdir membawa, tapi mereka ini semua mayoritas tidak diizinkan lagi masuk ke dalam Palestina. Ya, itu jumlahnya sekitar 8 sampai 9 juta. Nah, yang masih tersisa di dalam Palestina ada sekitar 2 juta di jalur Gaza, ada sekitar 1,5 jutaan lah ya di tepi barat, dan sekitar beberapa ratus ribu, mungkin 600 sampai 700 ribu yang berada di Al-Quds ya. Ya, sebegitulah yang bertahan di dalam, yang mana setiap harinya pun kalau di jalur Gaza kita tahu sama yang dihadapi bom demi bom demi bom demi bom. Ramadan ini mereka sudah 4 kali lebih ya, mungkin awal Ramadan, lalu tadi malam ya, kemarin juga, dan beberapa hari. Jadi awal Ramadan aja sudah 4 kali mereka dibombardir ya di jalur Gaza. Nah, jalur Gaza ini memang spesifik ya,
Kenapa spesifik? Karena mereka masih memiliki gerakan perlawanan di dalam jalur Gaza, itu yang kita sering kenal dengan gerakan Hamas ya. Mereka masih melakukan perlawanan walaupun dengan ya roket-roket rakitan biasa, tapi mereka masih melawan kepada entitas Zionis ini sehingga militer Zionis sampai hari ini tidak bisa memasuki jalur Gaza karena masih ada perlawanan. Maka yang mereka lakukan adalah membangun tembok raksasa, mengurung seluruh kelilingnya jalur Gaza sehingga jalur Gaza berada seperti penjara ya. Rakyatnya terkurung di dalam tembok besar itu. Lalu Zionis memberlakukan sistem blokade. Jadi menutup seluruh akses masuk, hanya membuka satu lubang, yaitu lewat jalur yang bernama Erez ya. Dari situlah Zionis mengontrol jalur masuk keluar makanan, kemudian kalau ada orang sakit, mesti berobat, mana yang boleh, mana yang enggak, dan bahkan kadang di jalur itulah mereka menggunakan kesempatan untuk menangkapi ya rakyat Palestina yang dari dalam Gaza yang memerlukan akses untuk keluar masuk gitu ya. Jadi betul-betul hidupnya diblokade dan dikontrol penuh oleh kekuatan militer Zionis ya, saudara-saudara Palestina kita yang berada di jalur Gaza. Kemudian saudara-saudara Palestina kita yang berada di tepi barat ya, ini saya ingatkan sekali lagi ya, sisa tanah Palestina tinggal 10%, 10%-nya terpecah-pecah. Yang terpecah ini terdiri dari 3 yang besaran ya, yang disebut jalur Gaza, kemudian tepi barat, kemudian Al-Quds ya. Nah, yang di tepi barat ini walaupun disebut dalam satu kata tepi barat, tapi itu tidak menunjukkan satu wilayah yang penuh begini. Jadi mereka di tepi barat pun ya wilayahnya udah dipotong-potong. Jadi misalnya katakanlah kalau kita tinggal mana di Cilandak, misalnya RT-nya ada 10 gitu ya, 10, RT 1 sampai RT 10. Nah, bisa jadi RT 1, RT 2 itu masih rakyat Palestina. Tapi RT 3, RT 4, RT 5 sudah dihancurkan, udah betul-betul diduduki oleh Zionis militer. Nanti RT 6, RT 7 masih Palestina, RT 8, 9-nya diduduki tentara Zionis. RT 10-nya masih Palestina, RT 11, 12. Jadi mereka sengaja memotong-motong seperti itu supaya kekuatan masyarakat Palestina itu terpisah-pisah, terpencar-pencar gitu. Nah, ketika mereka memotong-motong wilayah jajahan seperti itu, di wilayah-wilayah potongan itu mereka membangun basis-basis militer. Sehingga saudara-saudara kita di tepi barat ya sehari-hari banyak berhadapan dengan pos-pos militer Israel, Zionis Israel yang jumlahnya itu ya ratusan ya, lebih dari 500. Bayangkan lebih. Kebayang nggak kita hidup di satu wilayah yang tidak terlalu besar, masyarakatnya cuma 1,5 juta, tapi ada pos militer 500 lebih. Hari-hari kita mesti berhadapan dengan pos-pos itu. Lagi hamil, udah mau melahirkan, hatta udah tinggal brojol. Pokoknya kalau tentara Zionis di pos militer itu nggak mengizinkan, ya melahirkannya di jalanan, di pinggir jalan. Ya itu bukan dongeng, bukan cuma emang gitu ya teh, emang gitu. That's the reality. Itu kenyataannya. Memang dihadapi oleh saudara-saudara kita di sana. Jadi bagaimana teh Ramadan mereka di sana? Ya, they still keep fighting. Mereka terus berjuang. Tapi Masya Allah ya, Masya Allah memang bangsa Palestina ini, atau masyarakat bumi Syam ini, memang mereka punya kekuatan yang berbeda ya. Sehingga ketika Ramadan tiba, ini Masya Allah ya, tentara Zionis di mana-mana berjaga-jaga, karena pasti mereka tahu nih, masyarakat Muslim, Ramadan pasti mereka akan berduyun-duyun ingin ke Al-Aqsa. Sehingga tentara Zionis ini sudah menyiapkan barikadenya di mana-mana. Sampai tadi malam pun mereka merangsek dengan mobil-mobil militernya, membubarkan kerumunan masyarakat Muslim yang ingin sembahyang di Al-Aqsa. Ada yang dipukuli, ada yang ditembak, guys. Segala macam lah rupa-rupa. Tapi Masya Allah ya, saudara-saudara kita di sana itu, tidak pernah ada urutnya ketika Ramadan, tetap kita akan melihat mereka bikin roti banyak ya, rotinya bertumpuk-tumpuk di mana-mana. Mereka tetap pasang lampu-lampu terang gitu ya. Mereka tetap menggelar misalnya karpet di depan rumahnya atau misalnya taplak meja yang bagus. Jadi mereka mau tunjukkan ya kepada penjajah itu bahwa Ramadan, ya Ramadan buat mereka itu adalah sebuah bulan suci yang mereka harus sambut. Bahkan dalam keadaan mereka sulit seperti itu, yang masih punya keluangan, masih berada dalam kondisi kuat,
itu mereka pun masih bekerja untuk mencarikan sedekah, zakat yang mereka sendiri akan mengelola untuk saudara-saudaranya sesama masyarakat Muslim Palestina yang kesusahan itu lebih daripada mereka gitu. Jadi Masya Allah memang kita belajar ya, mereka bukan bangsa yang maaf cengeng, mereka bukan bangsa yang ya diam, bahkan Masya Allah ya, kita bisa menemukan ya pemuda-pemuda Palestina yang hafalan Qur'annya 30 juz, tapi kemudian mereka juga bisa lulus ya pendidikannya dengan nilai yang baik, mereka bisa bicara 3 bahasa ya. Mereka Masya Allah lah, Masya Allah memang kekuatannya. Ya terbayang ya menghafal Quran dalam kondisi penjajahan, bom terus-menerus, keluarga-keluarga di sana seluruhnya, mayoritas lah, katakanlah kita sebut mayoritas, pasti punya syahid. Pasti itu ya, ada yang syahid, yaitu kena bom, yaitu ditembak, yaitu disiksa, yaitu ditangkap, yaitu apapun, tapi selalu ada syahid di dalam setiap keluarga-keluarga di Palestina itu. Tapi Masya Allah ya, Masya Allah, life goes on gitu, hidup berjalan terus. Oleh sebab itu, ya Teteh selalu menyampaikan ya, kalau ini sifatnya kita sharing, ngobrol, tapi Teteh sendiri juga menggiatkan daurah ya, tentang Baitul Maqdis, daurah Bumi Syam ini, agar kita paham ya, kedudukan Bumi Syam dan kedudukan Palestina dalam lintasan sejarah Islam, karena itu sangat terkait dengan keimanan kita. Dan juga Teteh sering menyampaikan bagi kawan-kawan yang punya komunitas, yang punya taklim, yang juga menggerakkan lembaga-lembaga sosial kemanusiaan, itu harus senantiasa mencanangkan program untuk Bumi Syam, khususnya Palestina dan Suriah ya hari ini, yang memang sedang menghadapi begitu banyak tantangan-tantangan akhir zaman ya di sana. Kita harus terus memberikan dukungan kita, support kita, bantuan kita. Kita harus senantiasa memberikan perhatian kita ya, kasih sayang kita kepada mereka di sana, karena anak-anak di sana adalah anak-anak kaum muslim. Merekalah garda depan yang akan meneruskan perjuangan Islam. Tentu kita punya Makkah, kita punya Madinah, di sana pun kita serahkan penjagaan Makkah dan Madinah kepada saudara-saudara kita yang berada di sana. Begitu pula Al-Aqsa, kita serahkan kepada saudara-saudara kita yang berada di sana. Dan ternyata keadaan mereka dalam usahan, penjajahan, penderitaan, tekanan-tekanan, ya penindasan, ya kita harus ikut memikirkan ya bagaimana untuk meringankan beban mereka, termasuk kita juga harus terus mempelajari peristiwanya, baik yang lalu, sehingga kita paham sejarahnya, yang kini, sehingga kita tahu persoalannya, peta persoalannya, yang akan datang dari apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itulah keadaan Bumi Syam hari ini. Tentu ada Jordan, ada Mesir, ya, ada Libanon, yang kita juga tahu sedang mengalami ujian ekonomi yang berat, ya. Semuanya kondisinya memang sebetulnya ini akibat dari satu sistem, ya, sistem besar yang memang menekan kehidupan di sana, sebab ya tentu saja dari masa ke masa memang di sanalah yang selalu menjadi sentra dari bangkitnya perlawanan ya kepada kekuatan-kekuatan yang sifatnya kolonialisme, penjajahan gitu ya. Ya bagian dari wilayah yang bangkit untuk melakukan perlawanan-perlawanan terhadap ketidakadilan, yaitu dari negeri Syam. Jadi insya Allah mudah-mudahan Ramadan ini kita senantiasa ikut mendoakan mereka dan mengirimkan apa yang kita bisa. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, datanglah engkau ke Masjidil Aqsa, laksanakan sholat di sana, ganjarannya 500 kali lipat daripada tempat lainnya di muka bumi ini. Jika engkau tidak bisa datang ke sana, kirimkan apa yang kau bisa agar Masjidil Aqsa tetap terang benderang. Walaupun itu hanya minyak zaitun, tapi kirimkan ke sana. Maknanya apa? Kita belum bisa hadir ke sana, kondisi di sana pun sulit, perjalanan ke sana pun tidak mudah, apalagi kondisi pandemi seperti ini, maka kirim apa yang kita bisa. Ya, kalau hari ini bisa kirimnya uang sedekah, ya kita kirimkan. Kalau bisanya doa, ya tentu doa jangan putus. Tapi intinya, jangan pernah lupakan Bumi Syam, jangan pernah lupakan Palestina. Ya, insya Allah, mudah-mudahan
nanti di hari akhir ketika kita dibangkitkan, semoga dibangkitkan dalam keadaan sebaik-baiknya di padang mahsyar, yang mana itu adalah tanah Baitul Maqdis, ketika kita harus menghadapi pengadilan Allah di padang mahsyar, yang mana itu adalah tanah Baitul Maqdis. Mudah-mudahan tanah itu bersaksi bahwa ketika kita di dunia, kita tidak melupakan tanah Baitul Maqdis, dan ada catatan amal yang tersangkut pada buku catatan kita di malaikat Allah yang menyatakan bahwa memang kita melakukan sesuatu untuk tanah suci kita Masjidil Aqsa yang berada di Baitul Maqdis yang terletak di bumi Syam. Demikian mungkin dari Teteh pada hari ini. Insya Allah Ramadan mereka di sana sama seperti hari-hari sebelumnya. Ramadan yang penuh dengan perjuangan, Ramadan yang penuh dengan perjuangan lah. Ramadan yang selalu penuh dengan perjuangan. Walaupun tetap mereka menyambutnya dengan sebaik-baik penyambutan, ya, dengan Masya Allah ya, Masya Allah. Memang mereka betul-betul melakukan penyambutan untuk Ramadan. Kalau kita melihat di jalan-jalan menuju Al-Aqsa, mereka pasang lampu-lampu ya, dan itu mereka udah kayak nabung gitu setahun ya, menyiapkan ya, mereka pasang lampu kecil-kecil, mereka pasang ya macam-macam lah untuk menunjukkan bahwa Ramadan tiba ya, Ramadan sudah tiba. Lalu mereka menyediakan roti-roti ya, makanan-makanan untuk berbuka. Ya Masya Allah ya, Masya Allah memang. Ya, Masya Allah, inilah saudara-saudara kita yang memang disebut sebagai bagian dari tolok ukur ya tentang keimanan di muka bumi ini. Demikian dari Teteh, maaf lahir batin, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah lain waktu bisa kita adakan daurah khusus ya untuk memahami lebih dalam tentang bumi Syam dan khususnya Baitul Maqdis. Semoga insya Allah apa yang kita ikhtiarkan menjadi saksi di hari penghisaban bahwa kita ikut bergerak di jantung perjuangan kaum muslim, yaitu Masjid Al-Aqsa. Wallahu a'lam bishawab, maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali ya teman-teman terkait penyampaian materi daurah di negeri Syam gitu ya. Masya Allah sekali bagaimana masyarakat di negeri Syam menyambut Ramadan ya. Masya Allah. Nah, sesi selanjutnya kita masuk di sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk teman-teman yang ingin melemparkan pertanyaan kepada Teh Hadijah, bisa langsung on mic atau menanyakannya lewat kolom komentar ya. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Bisa langsung on mic saja. Muslim di sana. Sebelumnya jazakillah khair katsir Teh. Ya, dari Teh Priska Teh. Bisa langsung saja dijawab. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau pertanyaannya ini kita sesi berikutnya pertanyaan dan juga jawabannya tidak bisa komprehensif nih karena waktu yang amat sangat terbatas. Sebab pertanyaannya bagaimana Teteh menganalisa tentang solusi yang harus diterapkan atas konflik yang terjadi di bumi Syam ya, khususnya Suriah Palestina. Lalu apa kontribusi yang kita bisa lakukan? Pertama dari kontribusi dulu. Kalau apa kontribusi yang kita bisa lakukan? Tentu yang pertama doa. Doa, karena doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya kaum mukmin ya. Jadi jangan sampai kita tidak menggunakan senjata yang sudah memang Allah berikan kepada kita untuk menghadapi segala sesuatu ya. Maka doanya mesti real. Jangan ketika kajian, oh iya ya, aku mesti mendoakan habis selesai kajian, waktu sholat dan lain sebagainya, balik lagi, mintanya jodoh terus gitu ya, mintanya naik jabatan gitu, mintanya gaji naik, gitu. Tapi tidak pernah doa gitu ya untuk saudara-saudara kita di bumi Syam sana. Jadi yang pertama adalah doa ya, sebaik-baik doa bagi mereka yang ada di sana dan bagi seluruh Muslim di muka bumi ini, seluruh umat Nabi Muhammad SAW
semoga diampuni Allah, ditolong Allah, dijaga Allah, dijadikan sebagai para prajurit Allah ya untuk menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Kita doakan terus. Kemudian yang kedua, kontribusi apa lagi? Talabul ilmi. Ayo kita pelajari. Jangan sampai kita ini Muslim, kita tahu tanah suci kita Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, lalu Masjidil Aqsa berada di dalam kondisi penjajahan yang mana kita harus siap sedia senantiasa ya memberikan diri kita untuk perjuangan bagi tanah suci kita tersebut. Tapi kita nggak paham sejarahnya, nggak paham runut-runutan kejadiannya, bahkan kita nggak ngerti, maaf ya, misalnya apa sih Al-Quds, apa sih Baitul Maqdis, apa itu Palestina gitu ya, apa itu Masjidil Aqsa, apa itu Masjid Kubah Emas, kita bingung sendiri gitu. Nah, mungkin ketika Teteh nyampaikan ini ada yang merasa bingung memang, oleh karenanya kita mesti thalabul ilmi. Memang di dalam Islam ini karena Islam adalah agama Allah, kitabnya adalah Al-Qur'an dan Al-Qur'an itu adalah menyampaikan segala keluasan ya. Sehingga memang ya Masya Allah kita harus senantiasa berproses dalam thalabul ilmi. Maaf, tolong bisa di mute dulu ya. Ada banyak suara masuk. Ya, untuk Teh Wida minta maaf bisa di-mute ya. Saya mute dari sini masih belum bisa. Teh Wida minta tolong di-mute. Untuk Teh Wida. Ya udah mungkin. Ya, jadi kira-kira seperti itu ya kontribusi yang kita bisa lakukan. Jadi dengan kita thalabul ilmi, dengan kita faham bumi Syam, khususnya tanah Baitul Maqdis ya, Masjidil Aqsa, dengan menggali ilmu dan kita faham, maka kita tahu bagaimana menempatkan diri kita di dalam peristiwa yang sekarang sedang terjadi di akhir zaman ini. Lalu dengan thalabul ilmi kita bisa menyampaikan, jangan sampai maaf ya, kita Muslim, kita nggak ngerti peta persoalan yang terjadi, kita nggak paham sejarahnya, sehingga ketika kita mesti menyampaikan, apalagi kalau misalnya dalam suatu diskusi, pembicaraan, kemudian kita diminta, menurut kamu gimana sih tuh Palestina, emang Baitul Maqdis tuh gimana sih sejarahnya? Terus kita juga maaf cengok gitu, gimana ya, apa ya, gue neranginnya apa ya gitu. Nah, jangan sampai juga kita ada dalam keadaan itu, karena Masjidil Aqsa itu jantung perjuangan kaum Muslim. Ya, kita cuma punya 3 tanah suci, yang 2 hari ini masih berada dalam kondisi, Masya Allah ya, dijaga oleh Allah, aman ya. Semuanya kita bisa beraktivitas di sana gitu ya, lancar lah insya Allah ya, umrah, haji dan seterusnya. Lalu kita punya Masjidil Aqsa, yang mana semestinya kita juga harusnya bisa ibadah dengan bebas di sana, bisa mengurusinya, menjaganya, datang ke sana. Tapi ini susahnya luar biasa. Astagfirullah. Bahkan saudara-saudara kita di sana bertaruh nyawa. Bahkan saudara-saudara kita di jalur Gaza itu belum pernah pada Aqsa. Karena blokade total, dilarang. Saudara-saudara kita di tepi barat juga setahun mungkin sekali 2 kali saja. Karena proses perjalanan yang harus melewati ratusan pos-pos militer. Ini kok gimana ya? Padahal itu tanah suci kita. Maka itu jantung perjuangan kita. Apalagi Allah katakan bahwa di sanalah Allah menebarkan berkah. Ya, dari situlah berkah itu disebar ke kemana-mana ya, ke seluruh bagian dunia. Itulah sentra berkah. Apalagi Allah juga memperjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Jadi Allah memperjalankan Nabi ke singgasana Allah Ta'ala, melewati langit ke-7, tiba di arsy Allah Ta'ala. Itu titik berangkatnya Al-Aqsa. Itulah garis lurus menuju Sidratul Muntaha, arsy Allah Ta'ala. Ya, terus bagaimana kalau kita tidak merasakan bahwa itu adalah jantung perjuangan kita? Jadi yang kita bisa lakukan kontribusinya tentu doa, kemudian thalabul ilmi, kita menjadi duta-duta ya, untuk memahamkan, menjelaskan ya tentang sejarah, tentang keadaan, tentang situasi. Kita harus bisa menjelaskannya sebagai seorang Muslim. Dan yang ketiga, ya kita harus jelas, kontribusi kita harus jelas, kita mendudukan diri kita di mana. Sama seperti burung pipit yang membawa air di paruhnya untuk memadamkan api Nabi Ibrahim, dan dia ditertawai oleh hewan-hewan lainnya. Dia mengatakan bukan airnya,
tapi aku harus menunjukkan di hadapan Allah bahwa aku membela Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kita harus jelas kedudukan kita. Kalau kita tidak ngerti sejarahnya, tidak ngerti persoalannya, mau mendudukan posisi kita juga mungkin kita bingung-bingung gitu ya. Nah, kita harus memperjelas posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap tanah suci Masjidil Aqsa dan bumi Baitul Maqdis serta bumi Syam ini. Yang keempat, kontribusi kita tentu bantuan kemanusiaan ya, sedekah-sedekah kita, donasi kita, baik yang datang dari kita maupun kita berusaha mengajak yang lain, menggalang hatta setahun sekali kalau Ramadan begini, hatta kalau Muharram, hatta kalau musim dingin, hatta manapun, tapi kita jangan pernah berhenti memberikan kontribusi tersebut. Mudah-mudahan itu tercatat sebagai bagian dari ikhtiar perjuangan pembebasan Masjidil Aqsa, yang mana itu janji Allah. Jadi kalau janji Allah itu akan terjadi, kita yang harus mengambil bagian supaya kita punya catatan dalam proses perjalanan menuju pembebasan Masjidil Aqsa. Kita punya catatan bahwa kita ikut dalam perjuangan tersebut, gitu ya. Ya masih banyak yang lainnya, ya masih banyak yang lainnya, membuat jurnal-jurnal, buku, tulisan-tulisan, memanfaatkan sosial media. Nah, memanfaatkan sosial media ya untuk menyebarkan pesan-pesan ini, kemudian terkoneksi dengan saudara-saudara kita di Palestina sehingga kita bisa memberikan support. Sekarang kan era sosial media, mereka juga masih menggunakan sarana internet dan seterusnya. Ayo kita terkoneksi ya dengan mereka sehingga kita bisa saling menguatkan. Ya itulah hal-hal yang kita bisa lakukan ya. Beberapa kontribusi yang kita bisa lakukan, termasuk kita mungkin aktif dalam gerakan-gerakan hukum internasional ya, agar kita ya dari mulai diplomasi ya, melalui jalur-jalur diplomasi, lalu gerakan-gerakan kemanusiaan, lalu kemudian gerakan-gerakan majelis ilmu, gerakan-gerakan yang secara nyata membela kedudukan perjuangan Palestina untuk kemerdekaannya, itu kita harus memposisikan diri kita di sana ya. Termasuk kita harus terus mengingatkan serta mendukung ya positioning pemerintah Indonesia yang sampai hari ini tidak membuka hubungan diplomatik secara resmi dengan Israel ya. Itu masih merupakan suatu suatu hal yang kita juga harus mensupportnya, bahwa Indonesia tidak membuka hubungan diplomatik ya dengan Zionis Israel, artinya kita tidak mengakui mereka sebagai entitas negara ya, masih kita belum mau mengakuinya. Itu pun kita harus jaga sebagai bagian dari perjuangan diplomasi gitu. Itu mungkin hal-hal kontribusi. Kalau analisa tentang apa yang solusi apa yang bisa diterapkan untuk wilayah Palestina misalnya, ya tentu penjajahan ini harus dihentikan. Tapi kan mereka sudah membentuk entitas yang disebut negara dengan pasukan militer yang begitu kuat dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bagaimana dong teh? Ya udah deh teh, masyarakat Palestina ngalah aja deh, nyerah aja. Terus gimana? Kita mau biarkan Masjidil Aqsa dihancurkan? Ya sekarang kan kondisinya bagian bawahnya Al-Aqsa itu bertahun-tahun ini sudah dihancurkan. Ya bagian kolong Al-Aqsa itu sudah habis dihancurkan. Masya Allah, Allah jaga Aqsa tetap berdiri dengan tegak. Nah kalau kita, jadi gimana? Kita mau nyerah gitu? Ya sama sekali bukan solusi, sama sekali bukan solusi. Jadi harus apa ya? Harus berjuang terus, ya harus berjuang terus. Sebab ya seperti juga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi ini karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu baru levelnya undang-undang. Ya, nah sekarang kita bicara tentang Kitabullah, kita bicara tentang ketentuan Allah ya, yang menjadikan itu sebagai tanah sucinya. Lalu kemudian kelompok Zionis ini melakukan satu sistem penjajahan, akan menghancurkan, bahkan akan menghilangkan masjid ya yang berada di kompleks Al-Aqsa tersebut. Ya pasti sampai hari ini tentu jawabannya masih kita harus berjuang ya untuk mempertahankannya. Tidak ada pilihan lain, terkecuali bahwa Zionis mencabut seluruh konsep penjajahannya itu, dan kemudian mereka entah kemana. Tapi kan ya wallahu alam bagaimana ya, mereka juga sudah di situ ya beranak pinak membangun satu sistem pemerintahan dan seterusnya. Ya yang kita bisa lakukan bertahan dan terus berjuang agar tanah suci kita tidak diperlakukan semena-mena ya oleh mereka. Tentu di sana ada pengorbanan, di sana ada air mata, di sana ada ya banyak kesusahan, tapi insya Allah semuanya itu kita yakini sebagai bagian dari ikhtiar kita menjemput
janji Allah, ya, menjemput janji Allah tentang bangkitnya kembali daulah Islamnya yang insya Allah akan menjadi pertanda akhir zaman, selesainya zaman, ya. Dari sejak kebangkitan tersebut kita hanya punya waktu sekitar 10 atau 11 tahun sebelum sampai di masa ketika Nabi Isa alaihissalam didatangkan kembali untuk berperang dengan Dajjal. Ya, mudah-mudahan, insya Allah, mudah-mudahan kita akan tetap berada dalam jalur yang terhitung berjuang untuk agama Allah. Itu saja dari Teteh, maaf lahir batin, sudah 5:30, harus bersiap juga kawan-kawan untuk iftar, ya. Kita doakan saudara-saudara kita di bumi Syam, khususnya di Palestina, di para pengungsi Syria, saudara-saudara kita di Lebanon, khususnya juga para pengungsi dari negeri-negeri konflik, ya, yang banyak ditampung di wilayah Lebanon tersebut. Kita doakan semoga iftar mereka hari ini juga lancar, ya, bantuan kemanusiaan terus datang, kemudian sedekah-sedekah kita bisa sampai ke sana. Insya Allah mereka juga bisa sahur, bisa buka, ya. Jangan lupakan mereka dari doa-doa kita, dari rezeki-rezeki kita, ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah luaskan keberkahan kepada jamaah semua dan keluarga, ya. Sebab dari sanalah sumber keberkahan itu, dan kalau kita terus terkoneksi dengan sumber keberkahan, mudah-mudahan kita pun akan terus berada di dalam berkah Allah Ta'ala. Maaf lahir batin, Teteh tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Syukran, ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Teh Peggy atas waktunya untuk mengisi materi pada sore hari ini. Karena sudah masuk waktu maghrib, ya teman-teman, di beberapa daerah. Langsung saja karena tadi sudah ditutup oleh Teh Peggy. Langsung saja saya tutup kembali, ya teman-teman. Terima kasih sudah hadir di agenda sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh teman-teman yang mau live, dan Teh Hadijah terima kasih sudah hadir, Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih.